فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا لا نبي بعد. طيب، barakallahu fikum ikhwan. Insyaallah ta'ala biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ala Muqaddimati al-Ajurumiyati yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abi Abdurrahman Hasan Ibnu Adam Ibnu Ibrahim Al-Wajidi hafizahullah ta'ala. Sulamul Mubtadi'in artinya sulam tulab. Sulam itu artinya tangga. Gak fokus ya kan ya. Sulam itu artinya tangga. Mubtadi'in artinya para pemula. Jadi kitab ini merupakan tangga bagi para pemula untuk terhadap kitab Al-Ajurumiyah. Kita kemarin telah membahas tentang seputar aqsamul i'rab, rafa, khafat, rafa, nasab, khafat, jazm. Di mana saja boleh masuknya khafat, di mana saja boleh masuknya jazm. Gitu ya. Silakan untuk merujuk ke video sebelumnya. Tapi kita baca apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis hafizahullah, babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ini mungkin dari Ibnu Ajurrum gitu ya, tanda merah. Matanya itu yang ini, yang di dalam kotak, yang disampaikan oleh Ibnu Ajurrum. Bab ma'rifati alamatil i'rabi. Bab ma'rifah, mengetahui alamatil i'rab, tanda-tanda i'rab. Babu, kenapa dibaca babu? Ana ulang lagi faedah ini. Karena dia sebagai khabar dari mubtada yang dihapus. I'rabnya apa Ustaz? Contohnya apa Ustaz? Takdirnya gitu ya. Takdirnya hadza babu ma'rifati alamatil i'rabi. Itu dijelaskan oleh beberapa para ulama yang disebutkan di Al-Kafrawi singkatannya. Untuk mengenai suatu bab judul pasti ada amil yang dihapus. Tuh, babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengetahui tanda-tanda alamat-alamat i'rab. Kata beliau alamatur raf'i, tanda untuk rafa. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif, siapa namanya? Kita sering ulang-ulang ya. Namanya Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji Asy-Syahir ibni Ajurrum. Asy-Syahir ibni Ajurrum, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ajurrum. Kata Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala, lirraf'i arba'u alamatin. Untuk rafa itu ada 4 tanda. Arba'u alamatin. Lirraf'i itu sebagai apa ikhwan? Ada yang tahu? Kita sudah sering bahas ya. Apabila ada jar majrur yang terletak di awal jumlah, maka kita hukumi dia sebagai apa? Sebagai khabar muqaddam. Makanya dibaca arba'un. Kenapa dibaca arba'un ya ikhwan? Karena dia sebagai mubtada muakhar, gitu ya. Makanya ini juga kenapa dia dibaca arba'un, dia sebagai mubtada muakhar. Kan mubtada harus ma'rifat, gitu ya. Mubtada tidak harus ma'rifat. Dia boleh berbentuk nakirah kalau dia ada musawwirat. Apa itu musawwirat ya? Musawwirat adalah sesuatu hal-hal yang membolehkan mubtada berbentuk nakirah. Ya. Asalnya mubtada harus berbentuk ma'rifat. Nah, ketika ada musawwirat dia boleh berbentuk nakirah. Salah satunya ini didahului oleh jar atau jar majrur. Ya. Li rafi arba'u alamatin ya. Untuk rafa ada 4 tanda. Baik. Ad-dhammatu ya, dia sebagai tandanya itu ad-dhammatu dhamma. Wal wawu dia tandanya juga dengan waw. Rafa itu ada asalnya dhamma,
Wa manaba anha ini yang ini. Al wawu wal alifu wan nunu. Huruf waw, huruf alif, huruf nun. Baik. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan. Asy-syarhu, penjelasan. Qala al-mu'allif hafizahullah, asy-syarhu, penjelasan. Alamatu aqsamil i'rabi 14. Alamatu aqsamil i'rabi 14. Tanda atau alamat, tanda-tanda pembagian-pembagian i'rab untuk rafa ini ya. Untuk i'rabnya keseluruhan, bukan untuk rafa ya, tapi untuk keseluruhannya itu ada 14, ada 14. Arba'un lirraf'i, 4 untuk rafa ya. Wa khamsun linasbi, 5 untuk nasab. Wa thalathun lil khafdi, 3 untuk khafad. Wa thnatani lil jazmi, 2 untuk jazm. Berarti arba'un 4 tambah khamsun 9 tambah 3 thalathun 12 ya. Wa thnatani ada 2 lil jazmi, jadi pas 14. Kata beliau, wa hiya tanqasimu ila qismaini, dan tanda-tanda i'rab ini, aqsamul i'rab ini, dia terbagi menjadi 2. Ila usulin wa furu'in, kepada tanda intinya, usulnya ya, wa furu'in, dan cabangnya. Yang disebutkan Syekh Hasan kemarin itu, wa manaba anha itu, dan yang pengganti-penggantinya. Jadi tanda i'rab itu ada usul, ada furu'. Ada intinya, ada furu'nya, cabangnya. Kata beliau, wal usulu arba'atun, tanda inti itu, tanda pokok itu ya, ada 4. Ad-dhammatu untuk rafa ya. Ad-dhamma, tanda asal rafa adalah dhamma. Wal fathatu, fathah, tanda nasab asalnya adalah dengan fathah. Wal kasratu, ini khafat, tanda kasrat khafat itu asalnya dengan kasrah. Was sukunu, dan tanda sukun asal jazam itu ya dengan sukun. Kata beliau, wal furu'u 'asyaratun, adapun yang cabangnya itu ada 14, ada 10. Kok 14 ya? Ada 10. Wal furu'u 'asyaratun. Ya, ada 10. 4 yang asal, 10 yang sisanya. Thalathun lirraf'i, ada 3 untuk rafa. Wa hiya al alifu wal wawu wan nun, yaitu alif, waw, dan nun. Adapun contohnya nanti ada pada babnya tersendiri ya. Anda baca saja di sini. Walin nasbi arba'atun, adapun untuk nasab itu ada 4. Wa hiya al alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun, yaitu alif, kasrah, ya, dan dihapusnya huruf nun. Walil khafdi ithnatani, ya. Untuk khafat itu ada 2. Wa huma al ya'u wal fathatu, ya, ini dengan ya dengan dan fathah. Walil jazmi wahidun, adapun untuk jazm itu hanya 1, yaitu wa huwa al hadfu. Tapi itu ikhwan ya, antum pahami dulu. Tanda usulnya itu ada 4, dhamma, fathah, kasrah, sukun. Antum pahami ini, antum mungkin insyaallah babul i'rab ya. Ini dulu, ini dasar sekali. Dasar sekali dalam memahami babul i'rab. Furu'nya atau cabangnya itu ada 10. Untuk rafa ada 3 gitu ya. Untuk nasab ada 4. Untuk khafat ada 2. Untuk jazm ada 1. Ya. Itu fahami dulu antum. Hafalkan. Adapun contohnya nanti dijelaskan oleh Syekh Hasan pada babnya tersendiri. Setelah ini ya. Nih kata beliau, wal mu'arabatu 11, dan isim yang mu'rab ya, mu'rabat 11 ada 11. Wahiyya al-mufradu al-munsarifu, ya, adalah mufrad al-munsarif ya. Mufrad yang munsarif ya. Wal mufradu ghairul munsarifi, dan isim mufrad yang ghairu munsarif, tidak boleh tanwin gitu. Wa jam'ut taksiri, dan jamak taksir al-munsarif ya, jamak taksir yang munsarif. Wa jam'ut taksir
ghairu munsharif, jamak taksir yang ghairu munsharif. Tidak boleh apa? Tanwin dan kasrah. Wa jam'u al-mu'annatsi as-salim, jamak mu'annas salim. Wal fi'lu al-mudhari'u as-sahihu al-akhiri, fi'il mudhari' yang sahih akhir. Contohnya apa? Yadribu. Wal fi'lu al-mudhari'u al-mu'talul akhir, dan fi'il mudhari' yang mu'talul akhir, yang ada penyakitnya, ya. Apa contohnya? Yakhsha, ya. Sudah kita bahas di kitab Sulamu Atulab itu. Insyaallah merujuk ada contoh-contoh. Wa jam'u al-mudzakkari as-salim, ya, jamak mudzakkar salim. Muslimuna, ya. Zaiduna, zaiduna, gitu ya. Apalagi? Banyak ya, jamak mudzakkar salim. Baik. Selanjutnya wal asma'u al khamsa, dan isim-isim yang 5. Apa isim-isim yang 5? Akhu, kawafuka, dan seterusnya. Wazumalin itu. Yang kedua wal musanna, itu isim yang 2. Dan yang terakhir amtsilatul khamsa, yakni amtsilatul khamsa artinya fiil yang 5, fiil yang 5. Baik. Lanjutkan, kita habiskan apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan hafizahullah ta'ala. Wahiyya qismani, dan murabat ini, ya, yang ada 11 ini terbagi menjadi 2. Min haitsu al-ismiyatu wal fi'liyatu, ya, dari sisi ismiyah dan fi'liyah, ya, dari jenis fi'liyah, ismiyah dan fi'liyah. Anda bacanya min haitsu al-ismiyatu wal fi'liyatu, ya, bukan dibaca min haitsul ismiyati wal fi'liyati. Kenapa? Karena haitsu ini dia adalah digolongkan oleh para ulama nahwu, dia mabni, dia tidak bisa min haitsi, dan juga dia sebagai dharab, ya, dan juga dia sebagai mudhaf. Mudhaf ilainya wajib berbentuk jumlah, ya, wajib berbentuk jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tapi kata Ibnu Hisham rahimahullah, lebih banyak dia mudhaf ilaihinya itu berbentuk jumlah fi'liyah. Kenapa dibaca min haitsu al-ismiyatu wal fi'liyatu? Ya, kenapa gitu, ya? Karena al-ismiyatu dia sebagai mubtada'nya, khobarnya dihafuz. Mana khobarnya? Maujudun atau kainun, ya. Wal fi'liyatu dia ataf, ya, dari ismiyah. Tidak dibaca ismiyati. Kenapa? Karena kata Ibnu Malik rahimahullah, disebutkan di dalam alfiyahnya, wa alzamu idhafatan ilal jumal, dan orang-orang Arab itu, yakni para ulama nahwu, ya, mewajibkan idhafatan ilal jumal, lafadz ini kepada jumlah. Haitsu, contohnya haitsu, wa id wa iyuna wa yuhtamal, ya. Salah satunya lafadz haitsu ini, dia wajib mudhaf ilaihnya berbentuk jumlah. Adapun jikalau seolah-olah dia berbentuk mufrad, maka wajib ditakdirkan dengan khobar yang dihapuskan. Maka dia menjadi susunan mubtada dan khobar. Al-ismiyatu mawjudun min haitsu al-ismiyatu wal fi'liyatu, yakni min haitsu al-ismiyatu mawjudun wal fi'liyah. Itu sedikit faedah, ya. Itu agak sedikit ribet bagi para ikhwan yang baru belajar, tapi tidak masalah. Semoga bisa mencerna ketika sudah naik tingkat nanti insyaallah. Kata beliau, wahiyya qisman min haitsul ismiyatu wal fi'liyatu, ya. Dia ada 2 dari sisi ismiyah dan fi'liyah. Tsamaniyatun minal asma, 8 dari isim-isim, bagian isim-isim gitu, ya. Wa tsalathatun minal af'al, dan 3 dari fi'il. Kan tadi ada 11, ya kan? Mu'rabat itu ada 11. 8-nya isim, 3-nya fi'il. Fa in qila, jika dikatakan, limadza qaddama al-musannifu ad-dhammata, kenapa musannif mendahulukan tanda, ini sedikit faedah aja ya kan, ya. Enggak dalam artian apa gitu. Ini
seperti susunan apa namanya? Kalau di dalam Syarah Qatrun Nada yang ditulis oleh Ibnu Hisham dita'liq oleh Syekhuna Abu Bilal, Syekh Abu Bilal, seputar mana yang lebih rafa itu ya, mubtada atau fa'il gitu. Beliau nukilkan dari kalam Abu Hayyan, wa hadzal khilaf la yujdi faedah. Khilaf ini tidak ada faedahnya. Ya, seribut mereka. Mana yang rafa dulu, mubtada dulu, apa fa'il dulu gitu. Nah, ini sama seperti Syekh Hasan ini. Ini sebagai apa? Faedah ringkas saja gitu. Limadha qaddama al-musannifu ad-dhammah? Kenapa musannif mendahulukan ta dan dhammah gitu ya? Qila li annaha al-aslu, dikarenakan itu merupakan asal, inti gitu ya, sumber. Walimadha tsanna bil waw? Dan mengapa tsanna bil waw ya? Dan kenapa yang urutan yang kedua itu dengan waw? Qila li'annaha nash'atun anha idza ushbi'at. Dikarenakan ya, li'annaha dikarenakan hanya ini kembali ke mana ikhwan? Li'annaha, kan kata musannif, wa limadza tsanna bil waw? Kenapa yang kedua itu dengan waw ya? Qila li'annaha nash'atun anha idza ushbi'at. Dikatakan dikarenakan mungkin kembali kepada mana? Ke dhammah, dikarenakan dhammah nash'atun anha ya. Apa namanya? Sesuatu yang tumbuh darinya, dari dhammah, idza ushbi'at, apabila terpenuhi gitu ya. Apabila tersempurnakan gitulah. Gitu ya kawan ya. Ini faedah yang apa namanya? Faedah seperti yang Anda sebutkan tadi. Yang kata yang mana lebih ini, yang mana lebih itu. Seperti apa namanya? Abu Hayyan menceritakan sampai orang itu khilaf yang mana rafa dulu, fa'il dulu atau mubtada dulu. Disebutkan itu di Syarah Qatrun Nada dengan tahqiq Syekh Abu Bilal itu. Kita baca yang terakhir dua baris lagi. Walimadza tsallasaha bil alif? Kenapa alif itu diletakkan yang ketiga gitu ya? Qila li'annaha ukhtul wawi fi maddi wal lini. Dikarenakan dia ukhtul waw, saudari perempuannya waw ya. Fi mad, pada mad, wal lin, pada lin gitu ya. Walimadza khatama bin nun? Kenapa ditutup dengan nun? Khatama bin nun nih. Qila li'annaha ajnabiyatun. Dikarenakan dia ajnabiyah, orang ajnabiyah, yakni orang lain gitu ya. Beda sendiri kan, dengan waw, dengan dhamma, dengan alif gitu ya. Kemudian dengan nun gitu. Li'annaha ajnabiyatun farutbatuha ta'khir, maka dia urutannya diakhirkan. Ajnabiyah. Barakallahu fiik. Itu dapat kita ambil di halaman yang ke-19 ini. Pelan-pelan insyaallah kita pindahkan segera tamat ikhwan ya. Terus istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Hayakumullah.